Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami hadir dengan kisah nyata romantis episode 1, Tante Seksi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng agar tak tertinggal notifikasi episode berikutnya. Selamat menikmati. Aku baru saja membuka mata ketika aku dapati seorang lelaki berumur 35 tahun itu terbaring di sisiku. Sebut saja namaku Yoga. 15 tahun yang lalu aku datang ke kota itu, hanya berbekal selembar kertas bertuliskan alamat. Keinginan dan tekad untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi mengalahkan rasa takutku untuk mencari alamat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku berasal dari sebuah desa terpencil di pelosok pulau Sumatera. Desa yang dengan berat hati harus aku tinggalkan, karena ayah harus sendirian semenjak ibu meninggal 3 bulan yang lalu. Tapi demi harapan ayah, aku bulatkan tekad melangkah pergi. Terik menyengat ketika aku baru saja turun dari bus antar pulau di sebuah terminal kota. Aku sedikit bingung, tapi aku ingat pesan ayah. Sesampainya di terminal, kamu telepon saja pamanmu. Pamanmu akan menjemputmu. Iya, ayah. Baik-baik di sana. Bantu paman dan bibimu. Mereka sudah berbaik hati mau membiayai kuliahmu. Kamu satu-satunya harapan ayah. Pulanglah dengan membawa keberhasilan. Itu akan sangat membanggakan ayah. Iya, ayah. Sekali lagi Yoga mengangguk. Panas makin terik, terasa menyengat ubun-ubun. Aku celingukan mencari di mana ada box telepon umum. Tepat di ujung jalan, dekat lampu merah, apa yang aku cari terlihat. Dengan semangat aku berlari menuju kotak berwarna kuning itu, berbekal nomor telepon dan beberapa keping uang logam. Panas sekali, gumamku sambil mempercepat langkahku. Untunglah antrian tidak terlalu panjang. Dengan yakin aku memutar nomor telepon itu, dan setelah mendengar beberapa saat, nada panggil berdering, seseorang mengangkat telepon. Halo, assalamualaikum. Bisa berbicara dengan Pak Nazar? Waalaikumsalam. Maaf, Anda siapa? Tuan dan Nyonya belum pulang. Anda ada pesan? Nanti saya sampaikan, jawab seorang wanita di ujung telepon. Saya Yoga, keponakan Pak Nazar. Kira-kira jam berapa Pak Nazar pulang? Karena sebelum saya berangkat, Pak Nazar berpesan agar saya menunggu di terminal ini sebelum dijemput. Waduh, maaf, Bibi tidak tahu mas, kapan Tuan pulang. Mas hubungi saja nomor telepon kantornya. Boleh saya minta nomor telepon kantornya, Bi? Boleh mas. Bibi kemudian menyebutkan nomor telepon itu dan aku segera mencatatnya. Kembali aku memasukkan uang logam ke dalam box telepon untuk menghubungi nomor telepon kantor Om Nazar. Halo Yoga, iya, Om lagi ada meeting, 30 menit lagi Om sampai di sana, kamu tunggu ya. Ya Om, jawabku sambil menutup telepon. 30 menit sudah berlalu, tapi Om Nazar belum datang juga. Aku menunggu di warung tenda pinggir jalan sambil mengisi perut yang sudah terasa keroncongan. Aku mulai gelisah, hari sudah hampir petang, ada niat untuk kembali menelepon, tapi pasti kantornya sudah tutup. Akhirnya, aku hanya bisa terus menunggu sambil bersandar di kursi plastik di bawah warung tenda itu. Sementara hari semakin gelap, akhirnya aku memutuskan untuk naik kendaraan umum menuju rumah Om Nazar. Bapak tahu alamat ini? Ujarku bertanya kepada pemilik warung sambil menunjukkan alamat yang aku bawa. Oh iyo mas. Mas, naik taksi aja, yang warna biru itu. Bapak pemilik warung itu menjelaskan. Aku menyimak dengan serius. Terima kasih pak, aku menjabat tangannya sebelum pergi. Dengan menggendong tas ranselku, aku berjalan sambil menunggu taksi datang. Tak lama kemudian, sebuah taksi berwarna biru berhenti tepat di sampingku. 1 jam perjalanan, aku sampai pada alamat yang aku tuju. Aku disambut oleh Bik Jumi, pembantu rumah itu. Assalamualaikum. Aku mencoba mengetuk pintu sambil mengucap salam. Waalaikumsalam. Seorang perempuan setengah tua berlari sambil membuka pintu.
Saya Yoga Bi, keponakan Om Nazar yang tadi menelepon, ucapku sebelum sempat si Bibi bertanya. Oh, mari masuk. Tadi Tuan telepon, katanya ada pertemuan mendadak dengan klien, makanya pulang telat. Iya, saya menunggu lama, Om belum jemput, jadi saya beranikan diri mencari alamat rumah ini. Silakan duduk. Sebentar saya telepon Tuan dulu untuk memberi kabar kalau Mas Yoga sudah datang. Ujarnya sambil meletakkan segelas teh manis. Silakan diminum tehnya. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian si Bibi pergi menuju meja telepon. Nampak ia sedang bercakap-cakap. Aku menyeruput segelas teh manis sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ada beberapa foto tergantung di dinding. Foto keluarga dan foto kedua anaknya. Tak lama kemudian, Bik Jumi datang lagi. Mas, kata Tuan tidak usah ditunggu. Mas istirahat saja. Mari saya antar ke kamar atas. Iya, Bi, terima kasih. Tok, 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 tok. Mas Yoga, ditunggu Tuan dan Nyonya sarapan di meja makan. Terdengar ketukan pintu dan suara Mbok Jum memanggilku. Iya, Bi, sebentar. Aku bergegas keluar kamar dan menuju ke meja makan. Semua anggota keluarga sudah siap di meja makan. Om Najar, Tante Vio, dan kedua anak gadisnya, Nina dan Reta. Yoga, kamu berangkat ke kampus pagi ini bareng Reta ya? Kebetulan kampus kalian searah. Nanti Reta yang akan membantumu mendaftar di kampus itu. Iya Om, jawabku sambil mengunyah makanan pelan. Reta, nanti bantu Yoga ya. Dia belum pernah ke Jakarta. Kamu kasih tahu apa yang dia tidak tahu di kampus. Kok sama Reta sih, Pak? Sama Kak Nina aja deh. Reta mau ada acara. Nanti pasti ngerepotin deh cowok kampung ini, ucap Reta sambil bersungut-sungut. Reta, Tante Vio melotot menatap Reta. Reta, jangan berkata begitu. Kita bisa seperti ini karena ayahnya Yoga, ujar Om Nazar dengan suara meninggi. Iya, ucap Reta. Meski pelan, tapi nampak dari raut mukanya kalau ia tidak suka. Judes dan sombong gadis ini, gumamku dalam hati. Reta segera menyelesaikan sarapannya dan bergegas menyambar tasnya. Ia mencium tangan mama dan papanya sambil berpamitan. Reta berangkat, Pa, Ma. Cowok kampung, ayo, mau ikut gak? Ucap Reta berjalan keluar tanpa menoleh ke arahku. Aku bergegas berpamitan pada Om dan Tante. Yoga, kamu jangan ambil hati ya, sikap Reta. Dia anak baik kok, meski sedikit judes. Iya Om, kalian hati-hati ya, sambung Tante Vio. Di sepanjang perjalanan Reta masih pasang muka masam. Ia melajukan mobilnya kencang. Aku diam sambil memandang lurus ke depan. Tomboy juga nih cewek, tapi cantik, gumamku sambil tersenyum. Ngapain lu senyum sendiri? Ngeledek, ucap Reta mengagetkan aku. Tidak, aku hanya berpikir, gadis segalak kamu, apa punya pacar ya? Ucapku sambil nyengir. Apa katamu? Aku galak. Cuma sama kamu tahu, ngerepotin aja kan. Aku harusnya berangkat bareng teman-teman aku, tapi harus ngurusin kamu daftar kuliah. Jawabnya makin kesal. Ya sudah Mbak Reta, jangan antar aku deh kalau nggak ikhlas. Aku ke kampus sendiri aja. Jangan sok kamu, nanti nyasar, malah aku jadi makin repot. Benar kata Om, walaupun judes tapi Mbak baik. Aku nyengir. Apa katamu? Sekali lagi bilang aku judes, aku turunin kamu di sini, ucap Reta sambil melotot manis. Aku bungkam sambil menahan senyum melihat ekspresi marahnya yang imut. Reta meluncurkan mobilnya perlahan di gerbang sebuah perguruan tinggi. Ia berbelok dan memarkirkan mobilnya. Ini adalah kampus swasta ternama di Jakarta. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan bisa kuliah di sini. Sekilas, bayangan ayah melintas dengan senyum dan wajah tuanya. Ayah, aku akan menjadi kebanggaan ayah. Aku akan menggapai tujuanku di sini.
gumamku penuh semangat dan termangu di dalam mobil. Hei, ayo turun, kok malah melamun? Suara Reta mengagetkanku. Iya mbak, aku tergagap. Kami segera turun dan menyelesaikan semua proses pendaftaran. Meski selalu mengoceh, tapi Reta tak meninggalkan aku sampai semua selesai. Yoga. Iya mbak Reta. Kamu lanjutkan kegiatanmu di sini. Nanti kalau waktunya kamu pulang, kamu telepon saja aku. Aku mau ada kegiatan, mungkin sampai sore. Iya mbak, tapi... Yoga memandang Reta dengan wajah bingung. Tapi apa? Enggak apa-apa mbak. Yoga nyengir kuda. Saya kan gak punya nomor telepon mbak. Juga saya gak punya handphone, ucap Yoga sambil menunduk. Astaga, gak punya handphone? Besok kamu minta beliin sama papa deh. Nanti kamu telepon saya lewat telepon umum ya. Reta menggeleng-gelengkan kepala. Ia menyerahkan kartu namanya dan beberapa lembar uang kertas. Oke, aku pergi dulu. Awas, jangan nyasar. Reta berlalu dari hadapan Yoga. Yoga memandang kepergian Reta sambil memasukkan kartu nama dan uang pemberian Reta ke dalam saku celananya. Kemudian ia berjalan ke arah aula, berkumpul dengan teman sesama mahasiswa baru. Beberapa kali Yoga memutar nomor telepon yang diberikan Reta, tapi panggilannya selalu ditolak. Aduh, bener-bener deh cewek jutek ini. Kenapa lagi telepon dimatiin terus? Padahal kan dia yang minta aku telepon kalau mau pulang. Gumam Yoga dengan ekspresi kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang sendiri. Ia berjalan tergesa menelusuri trotoar jalan. Angkutan umum di depannya sudah nampak hampir berangkat. Yuk, Bekasi, berangkat, satu lagi berangkat, teriak sopir angkot sambil memanggil penumpang. Tunggu bang, teriak Yoga mempercepat langkahnya. Itu adalah angkot terakhir. Dia tak akan bisa pulang kalau tertinggal. Yoga terus mempercepat langkahnya. Dia tidak memperhatikan ketika tiba-tiba seorang wanita melintas di depannya. Dan bruk, mereka bertabrakan. Keduanya kaget. Barang yang dibawa perempuan itu jatuh berserakan. Yoga yang terburu-buru bingung. Ia melihat angkot akan segera berangkat. Sementara ia juga melihat wanita itu nampak kesakitan memegang lututnya sambil memunguti barang bawaannya yang jatuh berantakan. Maaf tante, saya tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana sih? Makanya kalau jalan lihat-lihat, ucap wanita di hadapanku itu sambil melotot. Aduh, mimpi apa aku semalam? Sehari ketemu dengan dua cewek galak. Maaf tante, saya buru-buru, jawab Yoga tergagap. Tak sengaja matanya menatap belahan dada tante seksi itu.